Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya bernama Kansa Rafina berserta rekan saya Audrey Fajar, Jasmine Enesia, dan Muhammad Rizky. Izin memaparkan materi. Latar belakang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan hukum acaranya sendiri sehubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Umumnya dibedakan dengan pelakuan terhadap tindak pidana lainnya. Kasus ini perlu diketahui bahwa korupsi merupakan kejahatan khusus yang harus didahulukan dari kejahatan lainnya. Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan jabatan atau kedudukan. Tindak pidana tersebut dimuat dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang 20 tahun 2001. Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur objektif, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunaan sarana, karena jabatan, karena kedudukan, merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, dan unsur subjektif dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, serta menguntungkan suatu korporasi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruptus dan corruption, yang berarti ucapan jahat, sesat, menyimpang, menghina, dan memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan fakta lainnya. Kepercayaan seseorang yang melanggar hukum dan penuh dengan kesalahan menggunakan kepentingan tertentu untuk diri sendiri atau kepentingan yang bertentangan dengan kewajiban dan kebenaran lainnya. Selanjutnya ada tipe-tipe korupsi. Tipe-tipe korupsi yang pertama ada political bribery. Political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentukan undang-undang. Secara politis, lembaga tersebut dikendalikan oleh kelompok kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilu sering dikaitkan dengan operasional perusahaan tertentu. Selanjutnya ada political kickbacks. Political kickbacks yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerja borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada election fraud, adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Lalu ada corrupt campaign practice, yaitu praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kuasa negara. Yang kelima ada discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang keenam, illegal corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Yang ketujuh, ideological corruption, ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan oleh tujuan kelompok. Yang terakhir ada mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pelaku atau subjek sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1. Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat 1 sampai 7, yaitu yang pertama, dalam hal tindak pidana korupsi atau suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Yang kedua, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Yang ketiga, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Yang keempat, pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili orang lain. Yang kelima, hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Yang keenam, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan suatu panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Yang terakhir, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Ciri-ciri yang pertama ada korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Yang ketiga ada, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang keenam ada, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang ketujuh, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum, masyarakat. Yang kedelapan, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan atau suatu pengkhianatan kepercayaan. Dan ciri-ciri yang terakhir ada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada faktor-faktor korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Nah, faktor yang pertama ada ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Faktor yang kedua ada kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. Ya, faktor yang ketiga, kolonialisme. Faktor yang keempat, kurangnya pendidikan. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, tiadanya hukuman yang jelas dan keras. Yang ketujuh,
kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Yang ke-8, struktur pemerintahan. Yang ke-9, perubahan radikal. Dan yang terakhir, keadaan masyarakat. Sekian presentasi dari kami kelompok 9 hari ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak.